sebuah kamar di atas kasur king size, Savana terbaring lemah dengan infus di tangannya. Dinda, ART yang ditugaskan menjaga Savana, terus mengawasi Savana. Non Savana kurus sekali, lirik Dinda sendu. Dinda bukan siapa-siapa Savana, baru hari ini bertemu dengan Savana, tapi saat melihat kondisi Savana, hati Dinda nyeri. Aku pikir orang kaya pasti bahagia, tapi kenapa Non Savana kurus begini? Apa Non Savana tidak bahagia? Non Savana cepat sembuh ya, saya akan merawat Non Savana sampai sembuh. Dinda berkaca-kaca lalu berdiri dan mencari tisu, namun tiba-tiba, jangan-jangan sentuh aku, berhenti, aku mohon berhenti. Non Savana. Dinda menjatuhkan tisu dan menghampiri Savana. Sepertinya Savana mengigau. Sakit, berhenti, sakit, jangan teruskan, aku mohon mas, berhenti, sakit. Non, bangun non. Dinda menepuk-nepuk pipi Savana. Entah mimpi apa yang dialami Savana sampai mimpinya terbawa ke dunia nyata. Bahkan air mata Savana sudah mengalir dari sudut matanya. Tolong berhenti, sakit, sakit ibu, tolong lepaskan aku. Savana terus berteriak dengan mata terpejam. Dinda terus membangunkan dengan air mata tak terbendung. Nona Savana, bangun non. Jangan lakukan ini, berhenti, jangan menyentuhku, sakit. Dinda tidak punya cara lain untuk membangunkan dan akhirnya mencipratkan air di wajah Savana. Baru setelah itu Savana terbangun dan terduduk dengan nafas terlengah. Maaf non, saya tidak bermaksud menyiram nona. Ini non minum dulu biar lebih tenang. Dinda mengulurkan segelas air putih dan Savana segera meneguknya hingga tinggal setengah. Nafas Savana masih terengah dan bulir-bulir keringat membasahi diri. Trauma yang besar membuat alarm bawah sadar Savana juga ketakutan. Savana takut malam itu terulang lagi. Sakit sekali, rasa sakitnya membuat Savana begitu trauma. Savana benar-benar tidak sanggup terus berada di rumah ini. Takut. Savana ingin pergi sejauh mungkin. Mami, mami, jantung Savana berdetak kencang mendengar suara itu. Azam, lirik Savana. Mami, Azam datang. Azam, Savana berkaca-kaca. Dia hendak turun dari ranjang, tapi sosok mungil yang sangat dia rindukan muncul di pintu. Mami, suara ceria Azam menyapa mata kecilnya berbinar-binar cerah. Savana sangat merindukan putra kecilnya. Azam, anak mami, sini nak. Savana mengulurkan kedua tangannya masih dengan posisi duduk di atas ranjang. Mami, Azam berlari loncat naik ke atas kasur dan menghamburkan diri memeluk maminya. Savana langsung mengeratkan pelukannya dan menciumi rambut Azam. Azam tak marah dicium, justru tersenyum lebar. Mami kangen Azam, diri Savana sambil melepas pelukan dan mencium dahi, pipi kanan kiri dan hidung putranya. Azam juga kangen mami. Savana menjedah ciumannya, menatap wajah putra kecilnya lalu memeluk lagi. Azam juga membalas erat pelukannya. Sementara dari ambang pintu Dario hanya diam dan memperhatikan ibu dan anak itu sedang melepas rindu. Dario berharap dengan kedatangan Azam, Savana lebih semangat menjalani proses penyembuhannya. Dario ingin sekali melihat Savana tersenyum bahagia dan tertawa lepas seperti dulu, lebih tepatnya seperti dulu sebelum Savana menikah dengannya. Dario ingin mengembalikan senyum dan tawa itu, tapi semakin kesini yang dia lakukan justru membuat Savana semakin sedih dan menderita. Mami senang banget bisa ketemu Azam. Azam juga senang bisa ketemu Mami, tapi Mami lagi sakit ya? Kok ada infus? Azam melepas pelukannya dan menatap wajah sendu maminya. Wajah Azam berubah muram saat menyadari
Mamanya tampak kurus. Gak sakit kok, cuma kecapean aja, makanya diinfus buat nambah energi mami. Memangnya mami ngapain aja di sini kok sampai mami kecapean? Apa Dedi menyuruh mami mengepel seluruh ruangan di rumah ini? Asam menoleh ke arah pintu dengan mata memicing. Pasti Dedi yang membuat mami kecapean kayak gini. Iya, Dedi salah. Dario tak menyangkal. Dedi yang membuat mami kamu jadi sakit. Karena itu Dedi mohon bantuan Asam. Bantu mami biar cepat sembuh. Asam mendengkus. Tanpa Dedi minta, Asam akan membuat mami cepat sembuh. Dedi tahu pelukan Asam itu obat mujarab. Mami pernah bilang apapun penyakit mami, obatnya adalah pelukan Asam. Iya kan mami? Savana tersenyum. Benar sekali, pelukan Asam adalah obat mujarab untuk mami. Sini peluk lagi. Dengan senang hati, Asam memeluk maminya lagi. Savana bahagia sekali bertemu dengan Asam. Perasaannya menjadi lebih ringan, hatinya terasa lebih tenang, dan rasa sakitnya seperti berkurang. Jika beberapa minggu ke depan dia hamil, jika anaknya laki-laki, Savana berharap putranya sebaik Asam. Tapi jika bisa, Savana berharap dia tidak hamil anak Dario. Savana sudah benar-benar lelah dan ingin melepaskan diri dari Dario. Savana ingin pergi jauh, sejauh mungkin. Victor, mama ikut ya cari Savana. Nggak usah mama kan lagi sakit. Sekarang aja badan mama masih panas. Tadi pagi-pagi wajah mamanya sangat pucat. Elsa terlalu kepikiran dengan Savana sampai sakit. Victor ingin membawa Elsa ke dokter, tapi Elsa menolak. Katanya demam biasa, nanti setelah minum obat penurun panas pasti langsung sembuh. Elsa juga melarang Victor untuk memberitahu kondisinya sekarang pada Vernon. Tadi malam sekitar jam 7, setelah makan malam, Vernon kembali ke kampusnya yang ada di Surabaya karena ada urusan penting. Vernon menjadi ketua panitia di salah satu kegiatan kampus. Vernon bilang nanti sore akan pulang lagi. Elsa tidak ingin membuat Vernon khawatir. Mama khawatir banget sama Savana. Iya ma, aku tahu, tapi kondisi mama sekarang juga kurang fit. Tapi Victor, please ma. Victor memegang lengan Elsa dan menatapnya memohon. Tolong dengerin kata-kataku, mama sedang sakit. Aku gak ingin terjadi sesuatu sama mama. Cuma mama yang aku miliki di dunia ini. Kalau terjadi sesuatu dengan mama, aku gak tahu lagi gimana cara menyambung hidup. Mama selalu jadi penyemangatku. Mama adalah ibuku dan tempatku pulang. Elsa berkaca-kaca. Maaf membuat kamu khawatir. Ya udah mama gak jadi ikut. Mama akan istirahat dan begitu kamu pulang, mama pasti akan sembuh. Victor tersenyum. Nah gitu dong ma. Ya udah aku pamit ya. Nanti aku mau ketemuan sama Arsen cari Savana bareng-bareng. Iya hati-hati ya. Mama berdoa semoga kamu dan Arsen segera menemukan Savana. Semoga juga Savana kembali dalam keadaan sehat. Iya ma. Setelah memeluk mamanya, Victor langsung masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil. Sampai mobil tak terlihat lagi, Elsa masih diam di tempat. Savana cepat pulang ya nak, tante ingin bertemu kamu, lirik Elsa sambil memegang dada kirinya. Entah mengapa Elsa rindu sekali dengan Savana. Kepergian Savana yang tiba-tiba ini membuat Elsa begitu khawatir. Kekhawatirannya seperti seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya. Elsa menarik nafas dan mengeluarkan perlahan, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba pintu diketuk. Tak-tak. Iya sebentar. Elsa membuka pintu dan betapa terkejutnya dia saat melihat siapa yang datang. Kak, kamu Abian? Iya, saya Abian. Saya
Tanpa mendengar kalimat lanjutan Abian, Elsa langsung menutup pintu. Mau apa kamu? Vernon sudah memperingatkannya agar tidak bertemu dengan Abian. Elsa juga tidak berniat bertemu dengan Pak Tua mesum ini. Tapi bagaimana pria gila ini bisa datang ke rumahnya? Begitu mengingat Abian adalah ayah dari Arsen, kemungkinan terbesar Abian mendapatkan alamat rumahnya dari Arsen. Aku ingin berbicara, maaf untuk ketidaksopanan saya waktu itu. Saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Saya terlalu senang bertemu dengan seorang yang wajahnya mirip dengan istri saya yang hilang sekitar 25 tahun lalu. Saya datang ke sini untuk minta maaf dan menanyakan beberapa hal kepada kamu, Ayuma. Maksud saya Elsa. Katakan sekarang. Alis Abian mengernyit. Dengan posisi terpisah pintu seperti ini. Iya, kamu masih bisa mendengar suaraku dan aku juga bisa mendengar suara kamu. Jadi tidak ada salahnya kita berbicara seperti ini. Abian menghela nafas panjang dan menyandarkan dahinya di pintu. Abian menyesal waktu itu saat pertama kali bertemu dengan Elsa. Abian terlalu bebo, bahkan mencoba melepaskan kardigan Elsa di depan semua orang untuk melihat tanda lahirnya di punggung. Benar yang dikatakan Arsen, Elsa jadi takut padanya. Sebenarnya Abian juga ingin mengajak Arsen ke sini, tapi Arsen menolak. Katanya dia sibuk mencari Savannah. Abian jadi semakin kesal dengan Savannah. Bahkan setelah hilang pun masih menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Abian, kamu masih di sana? Iya, aku masih di sini. Tolong buka pintunya. Mari kita saling bertatap muka secara langsung dan berbicara. Saya bukan orang jahat. Niat saya kesini baik. Saya ingin meminta maaf. Ya udah, saya maafkan. Silahkan pergi. Keras kepala sekali, khas Ayuma. Abian tersenyum mengingat betapa keras kepalanya Ayuma dulu. Ternyata sampai tua pun masih keras kepala. Terima kasih sudah memaafkan saya, tapi saya tidak bisa pergi sekarang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang masa lalu kamu. Tolong, saya hanya ingin memastikan apakah kamu istri saya yang hilang sekitar 25 tahun yang lalu atau bukan. Bukan, saya Elsa, bukan Ayuma. Iya, saya tahu nama kamu sekarang Elsa, tapi tolong izinkan saya menjelaskan tentang Ayuma. Saya hanya ingin menemukan istri saya. Hening sekitar 5 menit berlalu, belum ada jawaban dari Ayuma. Hingga pintu terbuka, Abian segera menegakkan badan dan perlahan-lahan Ayuma muncul. Lalu mata mereka bertemu. Setelah sekian lama, setelah berpisah selama 25 tahun, jantung Abian masih berdetak kencang saat menatap mata Ayuma. Cintanya tidak lekang oleh waktu, kasih sayangnya tidak habis oleh usia, kerinduan masih ada di hatinya sampai detik ini. Abian mengepalkan tangan sekuat tenaga, menahan diri untuk tidak memeluk perempuan ini di depannya. Ayuma, aku sangat merindukan kamu. Batin Abian menjerit, namun dia harus menahan segala ungkapan rasa rindu di ujung lidah. Abian tidak ingin Ayuma menghindarinya jika dia terlalu agresif. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Ayuma mengangguk. Kita bicara di luar. Ayuma mempersilahkan Abian duduk. Tempat duduk mereka dipisahkan oleh meja bundar. Ingin rasanya Abian menyingkirkan meja itu dan memperpendek jaraknya dengan Ayuma, tapi lagi-lagi Abian harus menahan diri. Apa yang bisa saya bantu?
Tanya Ayuma. Saya ingin menunjukkan sesuatu padamu. Tunggu sebentar. Abian bangkit dan berlari menuju ke mobil. Tak lama dia kembali lagi, membawa sebuah album foto serta kalung leontin biru yang diberikan Arsen. Arsen menyuruh papanya menunjukkan kalung itu pada Elsa. Mungkin kalung itu bisa memancing ingatan Elsa. Ini, Abian membuka album foto di meja. Saya ingin menunjukkan kalau kamu sangat mirip dengan istri saya. Firasat saya juga mengatakan kamu adalah istri saya. Elsa menatap foto-foto yang ada di album foto itu. Setelah mengamati satu persatu foto itu, Ayuma memang mirip dengannya. Bagaimana? Apa kamu ingat sesuatu? Elsa menggeleng. Maaf, tapi saya tidak ingat apapun. Abian menghela nafas sedih. Gini, coba tatap mata saya. Mungkin kamu bisa mengingat saya. Tidak, Elsa langsung menunduk. Kenapa? Kamu pasti mencoba menghipnotis saya. Vernon pernah bilang sekarang banyak modus kejahatan dengan hipnotis. Abian memijit pelipisnya. Sudah saya bilang kan, saya bukan orang jahat. Oh ya, saya ada kalung. Abian mengambil kalung leontin biru di sakunya. Kalung ini, apa kamu mengingat tentang kalung ini? Aku memberikan kalung ini untuk hadiah kehamilan kamu. Elsa mengambil kalung itu dan menatapnya lama.